Oke, selamat. Jangan pakai selamat lah ya. Soalnya nggak tahu nontonnya pagi, siang, apa sore nih teman-teman nanti ya. Tapi halo Selamat teman-teman, jumpa kali Mas. sampai jumpa. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kehormatan nih ya. Saya bisa dapat kesempatan diskusi, nanya-nanya sama pakarnya emotional intelligence ya. Pak Hermanto Kosasi, yeay. Ini kehormatan buat aku banget Pak Mas Teddy, karena ini keduanya guru aku dua-duanya nih, ada Pak Hermanto Kosasi sebagai trainer EQ pertama di Indonesia Mas Teddy. Wah itu dia. Jadi makanya yang pertama menebarkan emotional intelligence di Indonesia dari lebih dari 20 tahun lalu dah. Dan biasa, kan? apalagi sekarang bareng sama Mas Teddy juga. 20 tahun lalu berarti saya masih SMA. Masa sih? Oh iya bener dong. Oh iya bener. Masih satu SMA Mas. Itu lagunya Krisya tuh, anak sekolah masih satu SMA. Iya, saya masih SMA, Pak Hermanto udah menerbangkan AI. Nah, satu lagi saya juga kehormatan nih Mbak Maya Kaunang ya, tapi tidak ada hubungannya sama Tessa Kaunang. Yang jelas beliau ini pakar di dunia per call centeran, call centeran. Susah banget nyebutnya. Ya kan, jadi kalau di dunia per call centeran tuh wah legend lah beliau nih. Tapi sekarang belajar kemana-mana, salah satunya kehormatan juga nih Pak Herman ya, Mbak Maya ini mau ikutan jadi pengurus loh bahkan di komunitas Indonesia LP Society ya kan. Gitu. Kalau ada orang mau jadi pengurus itu luar biasa tuh ya. Karena ya rela mewakafkan waktunya, pikirannya gitu kan untuk sebuah komunitas ya. Nah, siang ini ya syutingnya pas siang-siang sini ya. Ini kita mau diskusi soal emotional intelligence ya, karena sependek yang saya tahu ya, saya cuma pernah baca buku emotional intelligence-nya Pak Daniel Goleman itu ya, waktu seingat saya pertama kali baca waktu SMA. Gara-gara sahabat saya dulu bikin karya ilmiah soal itu, dan saya nggak ngerti waktu itu ya, itu terjemahan Gramedia kalau nggak salah saya beli, itu yang agak biru-biru warnanya, biru-biru tua. Iya. Terus waktu kuliah saya baca lagi gitu ya. Saya baca lagi, ternyata buku itu nggak pernah dibahas di kampus ya. Jadi nggak tahu, kampus tuh agak kurang menghargai karya kontemporer ya. Lebih sering karya-karya klasik barangkali. Terus saya baca ulang lagi pas nemu edisi bahasa Inggrisnya gitu. Lalu kalau baca yang biru tuh saya agak belum terlalu paham, karena mungkin gaya menulisnya buat saya sih nggak terlalu terstruktur waktu itu. Cuman lebih terstruktur waktu saya baca Primal Leadership nih Pak Herman nih. Primal Leadership itu agak lebih ke leadership. Nah tapi anyway, mari kita coba kenalan dulu ya. Mungkin kenalan pertama-tama dengan Pak Herman dulu ya, Mbak Maya sesuai umur ya. Pak Herman dulu, boleh nggak Pak? Ini mungkin teman-teman saya belum banyak yang kenal. Tapi beda dikit lah saya sama Kak Maya, 12-13 katanya. 12-13 tahun ya Pak ya? Nggak tahu di belakangnya ada 0 ya. Pak Herman boleh cerita dikit Pak sekarang kesibukannya apa aja gitu, mungkin bagi subscriber saya yang belum kenal barangkali boleh kenalan. Iya. Terima kasih Mas Teddy, juga Kak Maya. Buat saya sendiri ini suatu kehormatan saya bisa ngobrol dengan teman-teman yang pakar dalam NLP, ikut dalam Indonesian NLP Society, dan ya saya pikir kita perlu saling juga terus mengembangkan diri, saling memahami. Saya ingat satu kutipan dari saya lupa namanya, tapi itu ditekankan dalam 6 seconds ketika saya belajar emotional intelligence, bahwa level tertinggi dari pendidikan adalah tolerance. Jadi the highest result of education is tolerance. Jadi bagaimana kita bisa sadar bahwa apa yang kita pelajari belum yang terakhir, belum yang paling sempurna. Sehingga ketika melihat sesuatu yang lain, kita juga bisa tetap terbuka. Mungkin itu pasangan yang lain ya, serpihan yang lainnya. Jadi dalam rangka hari ini atau bulan ini, bulan kemerdekaan Indonesia, kita juga mengingat penting sekali untuk
mengingat bahwa setiap bangsa Indonesia setiap individu punya kelebihannya, dan ketika kita bersatu, nah disitulah kita bisa saling melengkapi sesuai dengan kita melihat bahwa Tuhan kan menciptakan manusia beda-beda. Kan bukan sama semua, sehingga kita bingung siapa ya. Ketika beda-beda, ternyata kita memang punya misi untuk saling melengkapi. Nah, dalam konteks itulah pertama kali saya melihat emotional intelligence ini penting sekali, karena menyadari adanya perbedaan itu, dan ternyata perbedaan itu penting untuk disadari, lalu dihargai dan dikelola supaya menjadi satu bangunan yang utuh, umat manusia. Nah, jadi umat manusia, tadinya individu manusia menjadi umat manusia. Nah, lalu apa yang saya kerjakan setelah belajar emotional intelligence itu, mulai tahun 98, lalu sertifikasi dari SIGSECAN tahun 2000, saya terus belajar, tapi juga terus berbagi, memberi training khususnya tentang bagaimana sih mengembangkan EQ atau emotional intelligence ini ke berbagai lembaga pemerintahan, BUMN, perusahaan, jasa maupun manufaktur, juga pendidikan, sosial, lembaga sosial, karena kita melihat bahwa masalah emosional ini ternyata ternyata memang sangat mempengaruhi kehidupan berorganisasi atau bermasyarakat. Wow. Jadi ya kita seringkali sadar bahwa ada suatu program macet, kenapa? Soalnya saya nggak senang sama orang itu, gitu. Saya nggak suka. Nah, jadi ide yang mulia, yang bagus, yang sudah didukung oleh personal-personal yang hebat, bisa macet hanya karena saya nggak suka sama dia. Saya pokoknya kalau ada dia saya nggak mau datang lah. Padahal kita saling membutuhkan. Nah, karena itu saya suka sekali dan memberikan training, di samping sebetulnya background saya dari teknik, kemudian belajar quality management. Quality itu penting, karena kalau bikin asalan aja yang nggak bagus, nggak akan tertarik. Dan quality ternyata orang Indonesia juga bisa. Saya punya pengalaman di salah satu pabrik National Semiconductor, semuanya orang Indonesia tuh 6.000 orang kira-kira. Semuanya orang Indonesia, hanya satu orang Amerika, tapi kualitasnya nomor 1 di dunia. Jadi lebih bagus dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Santa Clara sendiri pabriknya di Amerika. Saya di situ surprise, sadar, kalau gitu kan kadang-kadang kita suka bilang ya namanya juga made in Indonesia gitu ya, itu dulu. Nah, sekarang ternyata tahun 2000 saya sadar ini bisa. Nah, bagaimana kita sadari prinsip-prinsipnya? Salah satunya adalah service excellence. Bagaimana kita sadar bukan hanya service soal manis di mulut, tapi juga tanggung jawab dalam bekerja. Ketika mengerjakan sesuatu, ingat ini juga adalah service kita. Bahkan kemudian saya sadar, service itu bukan hanya buat manusia, tapi juga buat Tuhan. Kan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk seperti manusia, karena pekerjaan kita adalah ibadah juga. Jadi quality, service, akhirnya ketemu emotional intelligence. Ternyata yang bikin service kita suka nggak lancar karena masalah emosi. Gitu ya. Saya tahu sih mesti sopan-sopan, tapi kalau lagi nggak suka gimana? Iya. Nah itu, jadi saya memberi pelatihan tentang EQ, Mas. Jadi sejarahnya begitu ya Pak Herman ya. Jadi awal mulanya dari engineering gitu ya. Bicara quality, lalu quality itu dirunut ya soal emosi. Terus kemudian dari engineering kan bisnis bergerak ke arah jasa juga ya. Jadi even kita tadinya jual produk, tapi ya lama-lama jadi jual jasa. Nah itu service excellence juga ditarik ke emosi lagi, dan ujung-ujungnya ya udah gitu ya, nyemplung di situ. Tahun 98 sudah belajar di SIGSECAN, tahun 2000 sertifikat. Bener Mbak Maya, saya masih SMA itu. Saya lulus SMA 2001. Oke, thank you Herman. Ini baru perkenalan ya. Sekarang saya mau ke Mbak Maya dulu. Kalau Mbak Maya gimana nih ceritanya nih ya? Saya dulu soalnya kenal sama Mbak Maya di medsosnya. Itu udah, ini kita connect udah lama ya Mbak Maya?
Iya, aku follow Mas Teddy pokoknya dari sebelum join ke Indonesia NLP Iya Society udah udah follow lama. lama. Penasaran juga sih siapa sih namanya Maya Kaunang, siapanya Tessa Kaunang gitu ya. Nah, itu biasanya aku pakai buat perkenalan Mas Teddy. Kalau Boleh, 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 ngaku-ngaku boleh, ya, boleh, 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 boleh. saya tuh perpaduan antara Luna Maya dan Tessa Kaunang. Biasanya ngaku-ngaku gitu. Wah, luar biasa. Oke, Jadi boleh nggak? aku tadi tertarik sama kalimatnya Pak Hermanto nih. Ternyata setelah dirunut-runut itu dari Hmm. emosi gitu dan itu nyambung juga ke servis. Nah tadi Mas Teddy kan udah ngasih perkenalan di awal ya. Aku lama di call center. Nah betul banget dan ilmu ini kepake banget ketika di call center khususnya buat yang ngehandle customer ya. Kalau lagi handling komplain itu butuh banget tuh ilmu emotional intelligence. Dan hari ini seneng banget karena ada Mas Teddy juga dari sisi NLP-nya nih. Ternyata banyak teknik-teknik NLP yang bisa digunakan nih dipraktekin pada saat kita mau navigate emotion. Nah, itu nanti ada tuh di navigate emotion tuh ternyata teorinya dari AI itu kita perlu menavigasi emosi, teknik-tekniknya itu aku banyak dapetin di NLP. Jadi hari ini tuh kehormatan banget diajakin Mas Teddy untuk diskusi bareng sama Pak Hermanto karena nih Pak Hermanto dan Mas Teddy ini dua guru kehidupan aku dua-duanya yang sangat-sangat berjasa nih buat jadi nggak baperan lagi nih. Nah ini ilmu anti baper dua-duanya Mas Teddy. Jadi buat sebagai insan kontak center nih perlu banget belajar emotional intelligence juga. Aku ngalamin sendiri ketika dulu harus menghandle nasabah atau customer dengan nada 10 oktav gitu. Terus kebun binatang keluar semua gitu ya. Kita dicaci maki dan itu kan seolah-olah orang itu padahal itu by phone ya Mas Teddy. Nah, tapi di NLP tuh aku belajar ternyata struktur pikiran kita tuh kejadiannya itu di luar tapi begitu masuk ke pikiran kita itu tiba-tiba ada gambarnya. Suaranya kadang diperbuas gitu. Seolah-olah orang itu udah ada di depan mata gitu dan dia ngomong nada kenceng, mata melotot padahal kan itu bayangan aku aja gitu. Belum tentu orangnya itu ekspresinya begitu. Nah, jadi dari NLP aku belajar oh iya itu ada strukturnya dan ternyata bisa kita utak-atik loh, bisa kita edit-edit gitu. Nah, terus cara navigasinya gimana aku belajar di emotional intelligence. Jadi senang banget hari ini bisa diskusi bareng Mas Teddy sama Pak Hermanto untuk bahas ini nih. Jadi ilmu anti baper. Pantesan ya mamanya itu milih beli mic-nya yang model kayak gitu karena nggak bisa lepas di dunia call center, jadi harus mirip banget gitu kayak call center aslinya Pak Herman. Iya. Ini hadiah dari Kak Aini loh Mas Teddy. Tapi disesuaikan dengan pribadinya juga. Iya kayaknya cocok gitu. Nah ini boleh ya Mbak Maya kita balik lagi ke Pak Herman dulu ya. Jadi boleh nggak sih Pak Herman diceritain sedikit lah ya sebagai overview ya. Orang soalnya gini istilah emotional intelligence itu ya udah lama sih orang Indonesia kenal gitu ya. Tapi mungkin belum banyak juga yang tahu termasuk saya ya. Tadi Pak Herman menyebutkan belajar di 6 seconds misalnya. Emang pertama ya belajarnya di mana sih ya kalau misalnya mau itu atau ada di mana aja lah mungkin ya istilahnya apa ya perguruannya gitu atau yang kedua ya yang disebut sebagai emotional intelligence itu sebenarnya apa gitu. Soalnya nih saya mau kasih yang pertanyaan yang rada provokatif soalnya ini dulu disebutin sama guru saya ya. Jadi begini pada saat bukunya Daniel Goleman terbit ya waktu itu ya. Itu di masa itu kan mungkin belum seperti sekarang ya kebutuhan orang seperti Mbak Maya tadi cerita kebutuhan orang untuk menavigasi emosi kan sekarang mungkin makin diperlukan ya karena orang makin mudah terpicu ya tapi dulu kan mungkin belum seperti sekarang sehingga buku itu masih dianggap kayaknya semua yang ditulis Pak Goleman itu anything but IQ ya. Jadi segala sesuatu yang bukan IQ dimasukin di situ lah katanya gitu. Nah itu kan sebuah biasa kan dunia akademik sudah ada kritik begitu. Nah tapi boleh nggak kita ini Pak sharing dikit Pak? Iya, baik Mas Teddy. Ya memang saya belajar emotional intelligence ini ada 3 tahap saya pikir. Pertama tahun 97 ketika ikut satu seminar conference HR di Singapura, pembicaranya itu Dr. Patricia Patton, dia penasihat kepresiden Amerika dan dia
banyak membawakan fakta-fakta bagaimana masalah di tempat kerja itu timbul karena adanya multination, berbagai bangsa ketemu, banyak multinational company kan, berbagai bangsa, dan ternyata bukan soal warna kulit tapi karakter juga berbeda. Yes. Dan kalau diteliti lagi, walaupun warna kulitnya sama, karakternya juga bisa berbeda lagi gitu. Nah, sehingga saya juga melihat perspektif itu ke Indonesia. Indonesia sama-sama Indonesia, tapi mungkin berlainan budaya. Daerahnya sama, bahkan satu keluarga bisa beda-beda juga ternyata kakak sama adik. Nah, ini jadi menarik. Lalu itu tahap pertama di-trigger oleh satu conference. Kemudian di situ juga bahkan ada simulasinya ya. Dia kasih kita datang ke satu kelas, tempat topik itu akan dibahas, managing diversity ya gitu. Tapi ruangannya masih tertutup, lampunya gelap. Kita bingung, kok katanya di sini tempatnya kita buka pintunya gelap. Ada yang akhirnya inisiatif nyalakan lampu, kosong. Lalu kita tanya ke adminnya, di mana ruangannya ini? Ya di situ. Loh kok kosong? Iya, tapi ada di situ. Tunggu saja. Kita tunggu. Masa berdiri terus? Lah kursinya ada di belakang ditumpuk. Seperti nggak disiapkan sama sekali. Lalu ada yang inisiatif ambil kursi, ada yang ikutin juga. Lalu ada juga yang inisiatif bantuin temennya yang wanita ya, karena kursinya cukup berat kan, kursi hotel. Lalu duduk, sudah ada 30 orang, kira-kira mungkin 40 orang lebih. Ternyata pembicaranya ada di antara kita, ada di antara kami itu. Dan dia langsung membawa observasi dia untuk raise up, itulah fakta berbeda orang, berbeda emosi. Ada yang mungkin sudah pindah kelas, ngapain lah nunggu-nunggu di sini. Tapi ada yang inisiatif nyalain lampu, tapi malah ngomel-ngomel tuh, mana mungkin tempatnya kayak begini. Tapi ada yang bilang, sudahlah ambil kursi. Ada yang bantuin temennya. Dan di situ saya jadi lebih real gitu. Oh iya ya, bukan hanya teori itu di perusahaan-perusahaan ini sehari-hari begini. Nah, teorinya kemudian saya dapat di buku Daniel Goleman. Kan ada 4 kuadran tuh. Self-awareness, self-management. Jadi sadar saya termasuk orang yang kayak apa? Yang pasif atau yang aktif? Yang reaktif, pokoknya segala mau dilawan gitu, atau yang responsif atau mungkin kooperatif. Nah, kalau kita sudah tahu diri kita seperti apa, bagaimana kita mau manage diri kita, self management, itu yang Daniel Goleman bilang. Caranya macam-macam. Kemudian kuadran yang ketiga, social awareness. Coba amati juga lingkungan kita, ternyata orangnya beda-beda juga. Sehingga kita perlu nggak sama orang-orang di sekitar kita? Ya jelas perlu ya. Kita mau makan juga perlu bantuan orang, perlu tukang sayur, perlu yang jual minyak, perlu beras, bahkan perlu PLN dan sebagainya. Maka kita perlu relationship management. Nah, tapi banyak orang juga, seperti saya juga, kadang-kadang ini baca teori semua nih, bagaimana prakteknya? Nah, kemudian saya dapat tahap ketiga dari 6 Seconds, kebetulan ada iklannya di waktu itu internet, training for trainer. Dan mereka sudah pengalaman dengan mengembangkan teori dan praktek. Mereka punya juga ada sekolah, sehingga ada kurikulumnya nih. Nah, saya tertarik seperti apa sih? Ya, saya ikut ke sana dan itu dapatlah tips atau skill praktis yang 4 area tadi itu oleh 6 Seconds dimasukkan dalam 3 tahap yang simple gitu. Know yourself, choose yourself, give yourself. Kenali diri Anda, lalu choose yourself, mau begini-begini aja atau mau jadi lebih baik. Ada lagu kan, aku begini engkau begitu, sama saja gitu. Lalu choose yourself, jangan salahin orang lain, kamu sendiri bagaimana gitu. Choose yourself. Nah, kalau kita sudah bisa improve diri kita, lalu baru kita bisa masuk yang ketiga,
give yourself to your community, to your family, to your nation, gitu, to the world bahkan. Jadi, jadi sebetulnya 3 tahap yang dari 6 seconds maupun 4 kuadran dari Daniel Goleman itu overlap. Jadi dari mana saja kita mau lakukan pendekatan, pasti akan bermanfaat buat diri kita. Pertama, meningkatkan self productivity, ya, itu self awareness dan self management. Yang kedua adalah meningkatkan group productivity atau team productivity dengan social awareness dan relationship management. Oke, itu tahap kedua tadi ya Pak, yang Goleman sama yang 6 second itu sebenarnya dua organisasi yang terpisah gitu atau sebenarnya satu cuman ini? Saya kira kalau yang tadi yang 4 kuadran itu yang pertama yang dari Daniel Goleman itu adalah memang pendekatan akademis gitu. Jadi pendekatan akademis, sedangkan yang 6 seconds itu lebih pendekatan praktis. Tapi ya sebetulnya overlap dan barangkali ada hubungannya sama merek dagang. Oh gitu ya. Ya, jadi seperti itu kita juga kadang-kadang kita melihat sebagai praktisi lihat sebetulnya kontennya sama nih. Cuma kadang-kadang kita ya atau mungkin yang akhirnya sebagai praktisi, sebagai trainer, yang mana yang lebih mudah dimengerti oleh audiens. Dan saya kan seringkali juga pakai kuadran yang Daniel Goleman itu karena kalau orang yang mau meneliti lebih lanjut, mencari referensinya lebih mudah dari kuadran ini. Cara ini ya, jurnal-jurnalnya mungkin lebih banyak gitu ya Pak ya. Ya, nah satu lagi yang tadi Mas Teddy bilang, kayaknya bukunya Daniel Goleman bicara everything kecuali IQ. Gitu. Nah, saya ingat tentang multiple intelligence. Oh iya Pak, Howard Gardner ya. Howard Gardner dia kan bilang ada kecerdasan logik, matematis, kemudian kecerdasan berbahasa, language, lingual. Nah, lalu ada 6 yang lainnya. Iya. Umumnya di sekolah itu memang fokusnya ke 2 pertama tadi. Logik, matematik, dan bahasa. Saya pikir ya benar juga di ujian nasional juga kan ujiannya matematik dan bahasa. Kalau 2 itu lulus, udah beres. Tapi yang 6 yang lainnya jarang sekali dibahas di sekolah, misalnya tentang musik. Musical intelligence ya, lalu tentang alam, natural gitu. Lalu yang berikutnya tentang body intelligence, tubuh ya. Ada yang keterampilan jari, main musik, mengukir, melukis, atau olahraga. Itu padahal olahraga itu penting sekali untuk kesehatan, bahkan juga untuk harga diri bangsa. Nah, baru saja kan kita Olimpiade ya, dan itu bisa memperkaya diri, bisa buat masa depan tuh. Ketika kita juara kan, wah, coba sekarang bandingkan sama yang modal matematik sama bahasa, kapan dia dapat rumah? Langsung jadi bintang iklan ya Pak ya, Pocari Sweat biasanya. Nyebut merek saya lagi. Nah itu tadi musik, tentang natural, alam, tentang bertanam ya, bertani, sehingga kita punya tanah di sekitar rumah kita nggak tahu mau diapain, rumput liar atau malah dikasih paving, ditutup malah, padahal harusnya bisa menghidupi. Kemudian tentang musik, bagaimana tadi malam atau 2 hari yang lalu saya lihat tentang Wage Rudolf Supratman tuh bikin lagu Indonesia Raya. Itu yang mempersatukan kita, membuat kita bangga. Kemudian body kinesthetic. Nah, ada 2 lagi, yaitu interpersonal dan intrapersonal. Nah, sebetulnya emotional intelligence itu mengcover 2 yang terakhir itu, interpersonal dan intrapersonal. Intrapersonal itu tentang memahami diri, sedangkan interpersonal bagaimana berkomunikasi, memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu sebetulnya
inti dari emotional intelligence. Tapi ketika kita memahami orang lain, kita jadi mulai melihat, oh dia suka olahraga ya, oh dia suka bunga ya, oh dia suka apa lagi namanya, dia suka musik, oh dia suka apa, otomatis intelligence kita jadi meluas. Sehingga Daniel Goleman bisa menuliskan ada faktor-faktor yang lain kecuali yang tadi yang udah kita wajib tuh ya, itu udah bukannya nggak penting, tapi itu udah ada, jadi nggak usah dibahas lagi, kemampuan logika dan bahasa. Iya. Ya itu kita sebut IQ yang tadi itu bahasa dan logika, karena logika kan urut-urutan, bahasa kan kita tahu hukum DM diterangkan dan menerangkan, kamu balik saya lapar bukan lapar saya. Gitu. Ya jadi itu logika dan bahasa ya gitu Mas. Itu jadi ini ya apa namanya gambaran ya positioning keilmuan emotional intelligence ya, ada yang secara akademik, ada yang praktikal. Ini saya lihat 6second.org ini kayaknya apa website-nya apa ya? Yang tadi yang Pak Herman dapat sertifikasi tanah ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya sama Mbak Maya nih. Kalau Mbak Maya gimana Mbak sampai ke belajar AI, dan tadi sudah sempat disinggung sih kepentingannya di dalam dunia call center ya, tetapi pada saat aku waktu itu belajarnya waktu zaman masih jadi call center mulainya atau setelahnya gitu ya, jadi sebenarnya tobat kebalik gitu ya. Tobat kebalik, jadi lewat masa call centernya lalu baru belajar lalu menyadari gitu. Gimana sih? Iya, jadi ini menarik Mas Teddy. Tadi bahasan tentang EQ dan IQ itu justru yang menemukan jadi titik temu aku sama Pak Hermanto nih. Jadi ceritanya di suatu kelas ada Pak Hermanto lagi sharing di situ. Aku jadi peserta seperti biasa ya, Mas Teddy udah hafal kan di setiap kelas. Nah, ada bahasan Pak Hermanto tentang IQ dan EQ ini. Nah, lalu aku teringat masa SMA aku. Di kelasnya pakai 2 layar juga biasa, pakai 2 device. Iya betul. Dia suka begitu, Mbak. Udah hafal pakai 2 device. Yang satu laptop, yang satu HP gitu. Jadi bahasannya itu tentang IQ dan EQ, Mas Teddy. Nah, aku ingat zaman SMA nih, alhamdulillah dulu kan dapet ranking 1 nih ceritanya ya. Nah, terus ada tes IQ. Tapi menarik Mas Teddy. Tahu nggak hasil IQ aku? Itu di bawah rata-rata loh. Oh iya. Dan salah alat tesnya pas itu. Guru aku nggak percaya. Nah, jadi zaman dulu aku sekolah tuh belum famous tadi yang Mas tadi bilang, zaman dulu buku itu pertama ada kan ya masih kurang, orang tuh nggak terlalu aware dengan EQ ya. Pasti yang disorot pertama tuh IQ. Nah, akhirnya setelah tes itu keluar hasilnya, nah wali kelas aku nih nggak percaya Mas Teddy. Nggak mungkin katanya, masa kamu di bawah rata-rata IQ-nya. Aku disuruh ulang Mas. Besok kamu tes lagi. Nah, kok disuruh ulang, ada ya tes IQ diulang gitu kan. Her gitu ya. Ya udah, nggak terima gitu si ibu. Ya udah saya tes lagi. Mas tadi tahu hasilnya? Cuma naik jadi rata-rata. Tapi lumayan lah ya, jadinya nggak merasa bersalah ya kan kalau di bawah rata-rata salah. Itu dia, tapi terus mikir kan, dulu belum ngerti gitu aku kalau ternyata ada yang namanya EQ gitu. Langsung ketika awal kerja pun nih udah lulus kuliah, ada beberapa perusahaan kan pasti tes pertama tes IQ dulu kan. Nah, itu sampai beberapa kali tuh aku tidak masuk karena tidak lolos dari tes IQ-nya, Mas. Nah, itu kan fakta yang menyesakkan sekaligus menggelisahkan gitu ya. Ini what's wrong gitu. Padahal kalau secara prestasi akademik gitu ya lumayan lah gitu ya, alhamdulillah. Tapi kok kenapa tes IQ-nya begitu gitu, bahkan sampai masuk perusahaan pun gitu. Oh bahwa ternyata saya dengar penjelasan Pak Hermanto nih di kelas itu, Pak Hermanto tuh bilang bahwa IQ itu membuat kita dapat panggilan pekerjaannya, tapi EQ lah yang membuat kita dapat posisi untuk bekerja di perusahaan itu tuh justru EQ-nya itu. Iya. Nah jadi ternyata secara IQ pun nggak tinggi, tapi kalau kita punya
IQ yang tinggi itu kita jadi termotivasi, punya noble goals, punya Hmm. intrinsic motivation, punya optimisme. Jadi akhirnya belajar tuh begadang semalaman. Mungkin kalau yang IQ-nya tinggi dia cukup baca sekali 2 kali langsung mudeng ya, terus dia bisa gitu. Nah, kalau buat aku tuh harus ya itu ekstra dibaca lagi, diulang lagi. Tapi hasilnya juga bisa 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 bagus kok kalau misalkan dia punya semangat tadi, optimisme, intrinsic motivation itu ada di emotional intelligence gitu Mas Teddy. Dan Iya. akhirnya saya japri tuh waktu itu ke Pak Hermanto. Ini awal belajar IQ ya sama Pak Hermanto, mulai japri-japrian dan semakin intens ketika ada sebuah program, aku dipercaya jadi host di situ, dan kebetulan itu in English Mas Teddy. Wih. Jadi aku udah lama nggak pakai Inggrisnya, jadi kan kita kalau udah lama nggak dipakai kan agak belibet gitu di mulut mau ngomong apa gitu, keluarnya apa. Nah, kemudian agak kurang prepare juga nih. Biasanya aku kalau mau hosting kan suka telusuri dulu si narasumbernya gimana, lihat sosmednya, kehidupannya, terus ya pokoknya semua lah. Nah, ini emang aku mengakui waktu itu kurang well prepare gitu. Karena konsepnya ngobrol, terus tiba-tiba selesai acara di-feedback sama yang menyelenggarakan itu ya, program itu. Ya pokoknya feedback-nya itu lumayan pedes lah ya. Dan ketika baca tuh, wow, ini agak mengganggu sedikit ya. Terus aku curhat nih sama Pak Hermanto, wah Pak, ternyata untung udah belajar IQ ya Pak. Ternyata ketika kita menerima feedback pun itu perlu ada emosi yang harus kita navigate mau diarahin kemana nih. Kalau kita telan mentah-mentah feedbacknya terus kita ngebatin, sakit hati, kecewa, marah, habis itu kapok kan nggak mau lagi deh besok kalau disuruh jadi hosting acaranya dia nggak mau lagi ah. Nah, tapi di navigate emotion tuh kita belajar, kita bisa mentransform kok emosi yang tadinya nggak memberdayakan, yang tadinya memperdayakan tadi, itu mau kita arahin kemana. Itu bisa kita jadiin justru bahan bakar energi buat semakin meningkatkan kualitas diri. Nah, aku mau pilih yang itu aja. Saya mau pilih feedback tadi sebagai bahan bakar energi supaya lebih improve lagi kemampuan hostingnya, besok-besok lebih matang lagi persiapannya gitu. Nah, akhirnya saya kontak Pak Hermanto tuh, akhirnya diajakin Pak Hermanto, oke kalau mau belajar lebih dalam tentang IQ, ada kelasnya. Nah, ikutanlah saya ikut di kelas Pak Hermanto dan kita akhirnya malah buka bareng kelasnya udah sampai besok mau batch ke-9 Mas Teddy. Sampai akhirnya aku ikut training for trainernya juga. Biasa Dari ya. situ sejarahnya Mas Teddy. Jadi berawal dari Kak Maya salah satu trainer dari emotional intelligence juga jadi Mas Teddy. Mantap. Makanya berawal dari IQ yang rendah ya ternyata jadi berkah katanya. Itu keren banget sih. Jadi kisah ini saya baru denger nih Pak Herman. Kalau yang kisah-kisah yang mengharukan di keluarga udah pernah diceritain waktu itu di acara ya. Tapi yang ini saya baru denger di bawah rata-rata. Yang feedback juga tadi sempat dengar juga. Ya, tetapi poin yang bagus adalah ya yang sempat disinggung Mama ya tadi yang kutipan dari Pak Herman ya bahwa memang di era dulu IQ itu digdaya lah gitu ya atau general intelligence ya. Sebenarnya IQ itu kalau dipikir-pikir ya itulah cara mengukur kecerdasan yang ditemukan di masa itu kan. Dan kalau nggak salah saya pernah mendengar gitu ya dari sejarah perumusan tes IQ itu, misalnya yang punyanya Binet misalnya ya. Binet itu bilang bahwa dia awal mulanya tidak bermaksud untuk mengkategorisasi ya, apalagi dipakai buat seleksi kantor tadi ya. Itu saya juga dulu saya juga termasuknya against tuh zaman saya jadi recruiter gitu ya. Tapi kalau udah jadi policy ya sudah lah gitu. Jadi karena bukan itu tujuannya adalah untuk improving anak-anak yang memang dianggap dengan standar pendidikan masa itu kesulitan. Nah, tapi terus lama-lama jadi sebuah patokan. Nah, baru berkembang banyak kerjasama lain. Tapi menarik tuh bahwa ya anggaplah itu sebagai tiket masuk kerja atau minimal dipanggil ya Pak Herman ya, dipanggil interviewnya. Cuman lolos apa enggak? Nah, tergantung tuh ya. Kalau bahasa orang zaman sekarangnya, bahasa bercandaannya tergantung keahlian ngecap pas interview kan misalnya. Nah, itu kan sebenarnya bukan ngecap semata-mata tapi keahlian memahami situasi ya, mengenal interviewernya ya, mengenal si perusahaan itu. Ya, orang yang iri akan bilang itu ngecap ya, tapi sebenarnya itu kecerdasan emosional gitu ya Pak Herman ya. Iya. Apalagi relationship mungkin management. relationship management. Nah,
Boleh nggak kita zoom sedikit nih, Pak Herman? Jadi kan tadi sempat udah sebut nih overview-nya. Mau boleh pakai modelnya Pak Daniel Goleman atau mau di zoom pakai yang punya 6 6 second ya? seconds. Kita zoom sedikit gitu. Jadi aspek-aspeknya, kalau misalnya Mbak Maya tadi senang karena melihat akhirnya ya dengan menyadari pentingnya EQ itu, saya jadi tidak merasa IQ itu takdir gitu ya. Saya masih bisa improving myself gitu. Nah, itu aspek-aspeknya lewat apa aja sih gitu, kalau boleh di zoom in dikit Pak. Oke. Jadi saya ambil yang dari 6 seconds dulu ya. Nanti untuk pengembangannya bisa balik lagi ke Daniel Goleman. Dari 6 seconds itu kan tadi ada 3 step. Ya. Self aware, know yourself, choose yourself, give yourself. Kenali diri Anda seperti apa, kemudian pilih Anda mau jadi seperti apa. Yang menarik jadi ini, sebelum kita belajar EQ, dulu zaman IQ, sepertinya orang tuh kalau udah IQ-nya segini ya udah segitu aja gitu. Jangan berharap macam-macam gitu ya. Tapi justru setelah belajar, setelah EQ ini dipahami, lalu sebarluaskan, kemudian banyak orang sadar, oh iya ya, ternyata banyak orang sukses bukan hanya karena IQ-nya, tapi juga ada yang di luar IQ-nya, yaitu EQ-nya salah satunya tadi yang saya bilang soal intrapersonal dan interpersonalnya. Dan choose yourself, kemudian setelah choose yourself lalu give yourself. Nah, untuk know yourself itu ada 2 tahap. Yang pertama, kita memang perlu peka dulu, emosi itu apa sih sebetulnya? Pengaruhnya apa kepada kehidupan seorang manusia? Penyebabnya apa? Mekanismenya bagaimana sih kok bisa sampai begitu berpengaruh kepada diri pribadi seseorang gitu. Jadi, dan ternyata di situ dilihat bahwa emosi itu adalah reaksi biochemical yang terjadi di dalam tubuh kita, yang terjadi dengan cepat sekali dalam mungkin gitu. Jadi sumbernya dari mana? Bisa dari luar diri kita, dari panca indera. Jadi kita melihat sesuatu, lihat kebakaran gitu ya misalnya. Atau lihat api, barangkali kalau bakaran udah lebih serem. Lihat api aja orang bisa menjerit gitu. Nah, kenapa? Lihat lalu tiba-tiba mulutnya bereaksi. Atau kakinya juga melompat begitu. Seluruh tubuhnya bisa bereaksi hanya dalam 1/4 detik. Lalu ketika dia lompat mungkin nabrak orang. Sorry ya, udah nggak sempat lihat lagi. Nah, di situ kelihatan bahwa emosi itu berjalan cepat sekali. Jauh lebih cepat daripada otak berpikir. Wah, itu pertama, self awareness tentang emosi. Yang kedua, kita sadari bagaimana sih pola emosi di dalam diri Anda pribadi. Nah, ini kan jadi lain-lain. Ada orang yang ketika menghadapi emosi, dia tenang. Ada orang ketika lagi emosi, dia sedih. Ada yang ketika menghadapi emosi, mungkin dia malah marah gitu ya. Menyesali dirinya atau mungkin menyalahkan orang lain. Lalu apa akibatnya ketika dia bereaksi seperti itu? Mungkin jadi malah frustrasi, nggak fokus, dia mandek kerjaannya. Atau ada juga yang ketika emosi mungkin jadi malah jadi aktif kegiatan tertentu. Jadi reaksi itu bisa macam-macam. Nah, kenali Anda termasuk yang mana. Setelah tahap itu know yourself. Oke, saya ini begini. Nah, itu zero base-nya gitu ya, baseline-nya. Nah, berikutnya sekarang masuk ke choose yourself. Anda mau bagaimana? Nah, kenapa? Karena ternyata dunia belum berakhir, gitu ya. Hidup masih ada, masih berjalan. Ada lagu kan rocker juga manusia, kita semua manusia. Nah, manusia itu bisa improve, bisa memperbaiki diri. Nah, ini yang menarik. Jadi pertama adalah mungkin yang tadi Kak Maya sudah katakan,
navigate emotion gitu. Bagaimana kita arahkan emosi kita supaya reaksinya bisa positif. Tidak merusak diri kita pribadi maupun tidak berakibat negatif kepada orang lain. Jadi itu pertama kita yang harus lakukan. Karena kalau misalnya kita marah, ya habis saya lagi nggak suka, lalu kadang-kadang jadi nggak suka makan, nah bahaya nih. Padahal untuk meningkatkan imun makanan harus sehat gitu ya. Atau makan jadi nggak benar. Navigate emotion, mungkin ya kita bergerak, jalan-jalan dulu lah ke taman, lihat-lihat sesuatu yang indah, mungkin nonton film lucu, ngobrol atau banyak sekali. Nah ini sudah masuk ke how to navigate your emotion. Ya, yang berikutnya lagi masih dalam kelompok itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol emosi itu. Jadi sudah tahu nih diarahkan, tapi kan tetap ini keselnya mau dikemanain begitu ya. Ya barangkali bisa kita bagaimana memanage-nya dengan baik. Dan yang penting lagi kita harus membangun intrinsic motivation. Motivasi pribadi. Saya ini hidup buat apa sih? Apa sih tujuan hidup saya? Nah, ini sebetulnya sangat penting untuk menyelamatkan hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, begitu sakit hati, mati aja deh. Begitu kan? Buat apa saya hidup? Nah, tapi ketika sekarang kita punya intrinsic motivation, hidup saya berarti loh. Saya pengen mencapai ini, saya pengen menikmati ini. Saya masih pengen kalau COVID udah selesai, saya masih mau jalan-jalan. Berarti perlu sehat dong. perlu nabung juga. Dan saya pengen berarti buat orang tua saya. Berarti ya jangan sembarangan dengan hidup kita ini. Saya punya anak-anak yang juga saya pengen bahagiakan supaya mereka bangga. Nah, ya, saya kemarin dengar stand up comedy juga. Wah, kalau orang tuanya punya prestasi yang bagus, anaknya juga bangga begitu. Tapi kalau orang tuanya nggak jelas pekerjaannya gitu ya, atau prestasinya, itu juga berpengaruh. Nah, kesadaran ini akan membantu. Bahkan intrinsic motivation itu bisa lebih besar lagi, bagaimana kita bisa bermanfaat buat lingkungan kita. Nah itu yang level yang lebih tinggi lagi, intrinsic motivation. Dan yang keempat, dalam kelompok choose yourself, melatih optimisme. Optimisme ini, karena kan banyak orang yang bilang biasanya orang suka pada bikin cita-cita tuh kalau akhir tahun ya, tapi yang terlaksana sedikit. Nah masalahnya salah satunya di optimisme itu, bahwa kayaknya nggak yakin deh, gue cuma nulis aja gitu. Resolusi tahun baru itu Pak ya? Betul. Resolusi akhir tahun. Jadi melatih optimisme itu di samping diri kita juga harus tahu dengan siapa kita bergaul. Nah ini penting. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang negatif ya kita akan keseret terus gitu. Kayak kita mau berdiri tegak tapi berdirinya di tengah laut, ya nggak bisa lah, ketabrak-tabrak terus gitu. Ke bawah terombang-ambing gitu ya. Nah, itu yang choose yourself. Dan yang terakhir, untuk give yourself. Nah, ini kalau Daniel Goleman tuh kuadran ketiga dan keempat. Jadi soal social awareness dan relationship management. Di 6 Seconds ada 2 tahap. Yang pertama, empati. Kembangkan empati. Empati itu adalah memahami perasaan orang lain tanpa orang lain itu terlalu banyak bicara. Terlalu banyak ngomong gitu ya. Dia cuma gitu ya. Kita udah tahu pasti ada sesuatu yang mengecewakan nih. Tapi biasanya kalau kita di pendidikannya hanya logika, dia kan cuma aja belum ngomong ya. Ngomong dong kalau ada masalah. Nah, di sini kita dilatih untuk empati sehingga kita bisa senggok. Kenapa? Karena ada orang yang memang vokal, tapi ada orang yang sungkan. Nah, ini kita perlu dengar apa sih masalahnya atau sarannya. Dan empati itu ada 3 tahap.
Yang pertama, empati cuma merasakan perasaan orang lain. Ya, mungkin yang pertama adalah paham perasaan dia. Oh, dia lagi kesel gitu ya. Itu baru pikiran aja. Kenapa? Ya, lihat aja wajahnya, lihat omongannya. Ada empati yang level 2, yaitu merasakan kalau saya ada di tempat dia, saya bisa sadar betapa sedihnya dia. Nah, yang empati level 3 adalah kemauan untuk do something, menolong orang itu. Nah, dari situlah kemudian bisa terjadi give yourself. Jadi apa nih yang paling tepat untuk kita berikan, kita lakukan, mungkin kita katakan buat orang itu. Dan itu yang pertama, empati yang ada 3 level. Dan yang bagian yang kedua dari give yourself itu adalah bikin noble goals. Jadi coba bikin suatu cita-cita yang istimewa. Apa sih yang Anda mau tinggalkan setelah Anda tidak ada di dunia ini lagi? Legacy gitu ya. Nah, ini bukan sekedar saya mau naik gaji atau apa, tapi itu barangkali masih intrinsic motivation ya, jangka pendek supaya anak bahagia. Tapi noble goals ini sesuatu yang lebih luas. Mungkin saya pengen minimal saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak melakukan korupsi. Kalau bisa saya bisa menghambat hal-hal yang buruk itu, atau malah saya bisa meninggalkan suatu sistem yang lebih baik untuk pendidikan anak, untuk kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Gitu Mas Teddy. Ini luar biasa nih Pak Herman. Saya ini ya dapat kuliah gratis ini ya. Jadi cukup detail ya 3 tahapannya itu. Bahkan ya tadi saya baru kebayang satu poin yang saya baru tahu nih Pak Herman. Jadi kalau selama ini kan taunya cuma dari bacaannya Pak Negombal ya. Relationship management itu kan bicara ya tadi ya berelasi, membangun hubungan baik. Tapi sebenarnya hubungan itu bisa ditindaklanjuti dengan sebuah tujuan yang noble gitu ya, yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan sekedar kita punya hubungan yang baik, tapi buat apa ya kita berelasi, buat apa kita mungkin membangun jejaring misalnya, tapi karena kita pengen memberikan sesuatu yang lebih daripada yang sebelumnya, yang awalnya tuh yang kita punya motivasi internal gitu ya. Nah, oke, mantap banget nih. Nah, kalau Mbak Maya waktu belajar AI lebih dalam gitu ya, setelah tadi tuh kontak-kontakan sama Pak Herman, belajar lebih dalam gitu ya. Terus dulu kan aku pernah dengar cerita juga Mbak Maya tuh selalu bilang begitu Pak Herman ya. Pokoknya yang sekarang ini beda sama yang dulu lah. Nah, gitu ya. Itu secara kecerdasan emosi emang yang paling signifikan banget dan kira-kira bisa dikonfirmasi gitu apa tuh Mama ya? Iya, bapernya itu Mas Teddy. Aku dulu overthinkingnya tuh parah. Overthinking parah, bapernya parah, sampai akhirnya ya tensinya juga tinggi kan, sampai di kehamilan anak kedua itu sampai preeklamsia juga. Oh ya? 200 dulu per 140 waktu itu. Nah terus, itu kan waktu itu mungkin karena preeklamsia ya, jadi kehamilan trimester ketiga tinggi. Nah anehnya nih, bayinya udah lahir, udah beberapa bulan lahir. Harusnya secara teori kalau preeklamsia begitu bayinya udah lahir ya udah ibunya tensinya normal lagi kan seharusnya. Ternyata pas beberapa kali kontrol tuh kok masih tinggi terus gitu. Emang udah nggak 200 lagi tapi masih 180 gitu. Itu kan masih sesuatu yang mengkhawatirkan gitu secara kesehatan. Oh ternyata memang ada sesuatu nih. Jadi aku ya tadi karena dari overthinking bahwa ternyata kan penyakit itu 90% itu hadir kan karena pikiran kan. Jadi enggak 10%-nya aja yang gaya hidup dan lain-lain, tapi 90%-nya itu karena ada sesuatu yang membebani pikirannya. Nah, itu ternyata aku dulu begitu Mas Teddy. Jadi sebelum belajar emotional intelligence, terus belajar NLP itu apa-apa tuh dipikirin, overthinking sampai insomnia, nggak bisa tidur. Jadi baru bisa tidur tuh di atas jam 2 gitu. Ntar subuh kan udah harus bangun lagi gitu. Jadi paling cuman tidur tuh berapa jam doang gitu. Nah, ternyata itu tuh dari pikiran aku aja gitu. Dari situ
aku berpikir ini ya, kalau tadi di highlight dari model 6 seconds, kenanya di mana? Kayaknya di navigate, belum bisa transform emotionnya. Jadi masih dikungkung sama emosinya, tapi nggak ditransform kemana gitu. Nah, begitu belajar, oh ternyata kita perlu nih, emosi itu kan ibaratnya bendungan, kalau ditahan tuh kayak airnya terus-terusan ditahan, kalau debit airnya makin tinggi kan akhirnya banjir lah semua. Nah, yang aku lakukan ternyata seperti bendungan itu Mas Teddy dulu. Jadi dulu aku menahan semua, ditelan bulet-bulet gitu, tapi terus kepikiran, bukan dilepasin gitu. Nah, jadi hanya menahan tuh ternyata juga nggak bagus kita nahan emosi. Jadi perlu disalurkan ternyata emosi itu. Tapi penyalurannya itu yang gimana nih? Nah, dengan belajar emotional intelligence tuh kita belajar menyalurkan emosi itu yang bersahabat dengan diri dan juga bersahabat dengan orang lain. Jadi kita nggak merugikan diri kita sendiri, juga nggak ngerugiin orang lain. Bukan terus akhirnya kita mentransform emosi terus jadi ngomel-ngomel ngamuk balik ke orang, itu juga ternyata bukan cerdas beremosi kalau gitu. Jadi Katarsis itu namanya. di sini. Ya, iya. Atau Psikologi zaman sebaliknya, dulu. ya atau sebaliknya kita diem, kita nahan gitu, itu juga ternyata kita nggak bersahabat sama diri kita sendiri kan, kita mengorbankan perasaan sendiri, ya tadi akhirnya jatuh ke penyakit kalau dipendem sekian lama tuh malah bisa bikin sumber penyakit gitu. Jadi Nah, terpicu. dari sini belajar. Oh, jadi dampaknya ke fisik itu berasa banget ya, mamanya ya. Banget. Bahkan macam-macam Mas, ada yang ke tensi, ada yang ke sakit kepala, migrain sebelah tuh, pusing sebelah, berat di bahu atau di mana, itu mungkin coba dicek gitu kalau memang nggak ada kondisi fisik yang serius, jangan-jangan dari emosi nih ada sesuatu nih, dari sisi emosinya, dari pikirannya kah gitu. Dan itu aku setelah belajar tadi kan di tahap yang pertama ya ada kita mengenali emosi tadi, enhance emotional literacy. Ini pernah kejadian kemarin 1 Juli aku tandain tuh di kalender, kok dada kiri aku tuh sakit ya Mas tadi. Terus ini ada apa nih gitu. Terus berapa hari kemudian masih aku cek lagi kan, ada sesuatukah yang dirasakan? Oh ternyata bener, adikku tuh mau menikah kemarin kan di bulan Juli, tapi kita baru PPKM, jadi kita nggak bisa kemana-mana dan akhirnya aku nggak bisa hadir ke pernikahan dia, padahal dia udah beberapa kali mengundurkan jadwal kan, sampai akhirnya fix dapat di tanggal itu, toh ternyata nggak bisa hadir juga. Nah ternyata tanpa aku sadari itu memicu tadi rasa nggak nyaman di dada tuh. Nah ketika kita nggak aware, kita nggak tahu. Jadi kenapa sih kadang ada orang yang dicuekin, ah udahlah diamin aja, ada yang kayak gitu kan. Nah tapi setelah kalau kita menajamkan indera, kalau di NLP ya, kita menajamkan indera, lalu kita self, kemarin di NLP juga dibahas juga tuh yang sama practice grupnya Mas Aji yang tentang state awareness. Nah ini aku mengaitkan dua disiplin ilmu ini ya. Di emotional intelligence aku belajar dari Pak Hermanto, kita ada enhance emotional literacy. Jadi kita peka terhadap sinyal-sinyal apa sih yang mau dikirimin dari badan. Tadi kan reaksi biochemical, dia sebenarnya ngirim sinyal kan ke badan kita ketika emosi itu datang. Nah pertanyaannya, kita aware nggak sama sinyal yang lagi dikirim gitu. Nah di NLP aku belajar kita ada state awareness sebelum kita manage state-nya. Kan kalau di NLP kita belajar state management ya, kita kelola state-nya. Ternyata sebelum buru-buru mau manage, kita harus aware dulu gitu. Oh rasa ini tuh kenapa ya dia datang, oh dia bawa pesan apa sih gitu. Dan sebelum buru-buru mau mentransform itu, kita cari dulu investigasi makna kalau bahasanya Mas Teddy ya. Makna pesan apa yang mau dibawa sama emosi ini, terus kita mau bungkus, mau bingkai itu dengan cara gimana. Nah, aku membingkai itu dengan oke, kalau aku bingkai dengan kesel, marah, aku nggak bisa hadir gitu. Ya aku akan selamanya sakit, nggak enak dadanya, badannya, semua ya. Tapi aku mau membingkai mungkin ini cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa kamu ternyata sangat menyayangi adikmu loh. Karena kan dulu aku pernah sharing ya, dulu kita ada sedikit sibling rivalry selama beberapa tahun tuh agak Oh adiknya yang longgar itu. hubungannya dan Kan datang tuh waktu itu acaranya. itu Mas Teddy. Jadi ya itu karena memang agak renggang. Nah ternyata dari kejadian ini aku kan belajar
Masya Allah ternyata aku sesayang itu sama adikku gitu. Ternyata sampai bikin sesek seperti ini aku tidak bisa menghadiri dan itu pesan yang sangat aku terima. Wah gitu, aku bersyukur ternyata dengan kejadian ini tuh semakin membuktikan bahwa kita tuh saling menyayangi. Cuman ya karena itu tadi ego dan lain-lain, nggak itu yang menghambat hubungan. Wah, Nah ini ini makanya aku belajar 2 bidang ilmu ini nih membantu hubungan aku juga dengan, adik juga, dengan keluarga, Mas Teddy. ini menarik nih ya, karena aku nggak nyangka ya, jadi dampak tadi soal emosi sampai ke sana gitu ya. Aku pikir tadi pas cerita soal apa namanya darah tinggi itu ya setelah lahiran terus nggak turun-turun mungkin karena lihat ekses tagihan rumah sakit misalnya gitu. Ternyata bukan karena itu ya. Ternyata ada tumpukan. Itu pakai BPJS aman Ah, Mas tadi ya, 0 BPJS ya. rupiah alhamdulillah. Ternyata ada tumpukan gitu ya, pola pikir yang tidak Ada. terkelola pada saat dikenali ya kemudian dinavigasi gitu. Nah, itu kemudian nah, ini mungkin ini kita udah hampir sejam nih. Saya nggak berani mengambil waktunya Pak Hermanto dan Maya lama-lama lagi. Cuman tadi saya mau apa ya bertanya tentang pas Pak Herman bicara soal menyinggung soal multiple intelligence ya dari Pak Hortner. Ada beberapa dan kemudian emotional intelligence itu ada di areanya intrapersonal sama interpersonal ya Pak ya. Iya. Nah saya jadi kepikir bener nggak sih pemikirannya atau kalau mungkin nanti bisa dielaborasi ya. Pak Herman sempat menyinggung bahwa sebenarnya kesadaran saya itu kenalnya misalnya ya, apakah saya mungkin memang kuat di kecerdasan musik ya, so bagusnya saya kuliah musik misalnya gitu ya. Itu kan berarti kan intrapersonal juga, ya kan Pak ya. Dan at the same time kalau saya mau sukses di musik, saya harus berguru sama orang-orang yang hebat, berarti saya mesti bisa mendekati beliau-beliau gitu ya. Berarti kan saya perlu interpersonal. Apakah bisa dibilang ini sebenarnya agak-agak ada yang sifatnya fondasi lalu kemudian akhirnya menyambung ke yang lain atau gimana tuh kira-kira Pak Herman? Ya, betul pengamatan Mas Teddy ini tajam dan tepat sekali. Jadi intrapersonal dan interpersonal itu menjadi dasar dan perekat dari bidang-bidang yang lain yang kita lagi mau kembangkan sebetulnya. Jadi kalau kita mau belajar, kita memang suka matematik, itu berarti intrapersonal kan. Saya suka nih. Tapi kita akan tidak dilihat manfaat oleh lingkungan kita kalau kita tidak juga mengembangkan interpersonal. Kita bisa misalnya setelah kita belajar matematik, kita bisa menjadi guru yang bijak, guru yang menyenangkan. Kan banyak kali problem di sekolah itu memang sih gurunya pinter tapi nggak enak ngajarnya gitu. Menakutkan ya, Nah, jadi dia paham tapi dia nggak relationship-nya kurang. Nah, itu tuh ini jadi lebih bagus. Seorang komponis atau mungkin kalau kita dulu suka dengar lomba cipta lagu ya. Akhirnya lagunya yang menang itu siapa gitu. Wah, dia hebat. Tapi di pasaran nggak begitu laku lagu yang bagus itu. Nah itulah pentingnya teori yang memang secara ilmiah bagus, tapi juga harus bisa konteks. Jadi perekatnya tadi saya bilang tuh interpersonalnya. Ketika kita budidaya tanaman misalnya, kita tahu betul ini tanaman akan subur kalau begini, tapi kita mau bikin tanaman yang seperti apa sih yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat kita, yang disukai. Lalu jangan lupa juga aspek ekonominya. Kalau semuanya serba ideal, mungkin harganya jadi mahal sekali. Bagaimana kita bisa optimasi? Nah, itu adalah intra dan interpersonal sebetulnya. Jadi, ilmunya mungkin matematik lagi, tapi drivernya karena kita punya kepekaan kepada pasar. Kepekaan pasar yang sebelumnya kepekaan kepada apa yang bisa saya kontribusikan gitu ya buat diri dan orang lain. Gitu saya jadi ingat Mas Teddy satu lagi nih, saya pernah diminta untuk memberi training suatu lembaga. Mereka itu orang-orang pinter, S2 ke atas, tapi pesan pimpinan itu adalah tolong supaya mereka bisa kesadaran kerjasamanya lebih bagus. Kenapa? Karena mereka ini pinter-pinter, kalau bikin proposal lama, jadi saling berdebat gitu. Sementara proposal dari kompetitor yang dari luar negeri sudah masuk duluan. Nah, itulah eksistensi bangsa kita jadi
berbahaya gitu. Kalau kita proposalnya nggak masuk, akhirnya terpaksa milih yang ada kan. Iya. Jadi, nah disitulah kita kadang-kadang egosentrisnya terlalu kuat, terlalu tinggi, lupa bahwa kita perlu optimasi juga. Jadi anggaplah tadi para peneliti ini punya intellectual capital yang tinggi gitu ya, tapi fondasinya atau perekatnya adalah kesadaran bahwa ini proyeknya saya pengen kontribusi apanya, tapi saya juga tahu nih teman saya punya pemikiran beda, kalau nggak dikelarin ini nggak bisa kita ajukan ya, at the end kita nggak bisa ngerjain apa-apa gitu ya. Itu yang menjadi fondasi akhirnya bisa teraktualkan ya potensi-potensi itu ya. Iya, saya jadi ingat mungkin ada yang saya mau sampaikan juga. Ketika Jepang bikin produk pada tahun industrinya mulai maju tahun 70-80 itu terkenal jelek. Iya benar. Kayak Cina tapi jelek. Sekarang lah ya kemarin-kemarin lah ya Pak ya. Dianggapnya kan kemudian akhirnya bagus, lalu Korea mulai muncul. Juga terkenal tidak bagus produk Korea. Iya betul. Awal-awal akhirnya mereka maju lagi. Dan kemudian muncul lagi produk Cina kan. Iya. Dan itu lagi isu di pasaran, produk Cina pasti cepat rusak. Tapi sekarang makin bersaing dan fakta itu yang kita harus lihat. Bukan hanya soal awalnya jelek, tapi bangsanya mau mengapresiasi. Jadi anak saya ngasih training, ngasih les banyak anak Korea. Dia bilang itu papa mamanya itu anak-anak. Kalau belanja selalu di supermarket, di minimart Korea, barang-barangnya Korea. Jadi walaupun dia tinggal di Indonesia, dia tetap ingat ngidupin bangsanya gitu. Nah, sedangkan di sini seringkali kita kurang mengapresiasi tentang produk Indonesia, sehingga bagaimana mau mulai dong, kalau modalnya nggak balik nggak bisa terjadi R&D kan. Betul. Saya suka bahwa ada iklan yang muncul tahun ini adalah produk Indonesia, beli aja. Beli aja sehingga terjadi R&D siklus yang positif itu. Wah, ini menarik nih ya. Saya tahu produk Indonesia yang kita bangga banget, apalagi luar negeri itu baru satu Pak, Indomie itu Pak. Ya di bawah itu bangga banget kita tuh ya. Ya lumayan lah ya udah ada ya. Udah ada. Moga-moga makin banyak lagi ya. Nah, dan banyak loh, teh juga banyak di luar negeri. Cuma kita tidak tahu itu. Bahkan komputer juga banyak casing, saya tahu karena saya pernah di pabrik komputer ya, ketika cari supplier, ternyata mereka bisa bikin yang bagus, tapi untuk ekspor. Karena kalau dijual di dalam negeri harganya terlalu mahal. Lalu orang suka ribut. Katanya dalam negeri kok mahal. Itu poin menarik tuh, Pak. Karena kalau saya berkaca di ini ya di industri yang saya ada di dalamnya ya, industri pelatihan gitu ya. Itu kan kebetulan kantor saya berafiliasi dengan luar lah gitu. Nah, memang betul awal mulanya kita ngambil afiliasi, ngambil riset-riset yang mereka mulai, kemudian kita kembangkan di sini. Tapi menariknya pas kumpul itu kadang-kadang ada modifikasi di sini yang sebenarnya jauh lebih cepat daripada yang nanti akhirnya baru dikonferensikan gitu loh. Iya. Nah, cuman mungkin memang ada kekurangan ya dari sisi bagaimana itu kemudian dikemas, distandarisasi ya. Dan itu kan balik lagi kan kemampuan berempati membaca market ya. Orang Indonesia itu karena mungkin nyeni gitu ya, ada unsur rasa sehingga kerjaan itu memang sangat bergantung kepada sense gitu ya. Sementara untuk bisa di scale up kan kita bicara soal standar ya, bicara soal masa gitu. Nah itu barangkali tadi di area kemampuan memahami orang lain dengan berbagai budayanya tadi yang Pak Irman sempat ceritakan, global terutama ya, bukan hanya dari kacamata kita sebagai orang Indonesia, itu yang jadi krusial ya, bisa sampai ke sana ya. Nah, saya jadi ingat salah satu yang saya suka di bidang emotional intelligence ini, terutama ketika saya ikut di 6 Seconds, ada satu kalimat yang ditekankan di awal training, bahwa materinya di samping interaktif juga adapt and adopt, mengadaptasi dan mengadopsi. Nah itu yang saya kemudian sadar, mengadaptasi disesuaikan dengan Indonesia dan juga adopsi banyak nilai-nilai yang memang sudah ada di Indonesia.
Jadi nggak usah dibilang menurut si siapa yang kita nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Iya. Tapi misalnya Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara bilang begini, Ibu Kartini bilang seperti ini. Jadi banyak tokoh-tokoh. Pak Hermanto Sadarkan bilang itu. begini gitu ya Mbak Maya ya. Juga Kak Maya dan Mas Dedi ya. Jadi itu lebih dekat gitu. Oh, bukan orang-orang asing yang ngomong tentang ini, tapi Dua real tokoh gitu. yang sering aku kutip ini, Pak Hermanto dan Mas Teddy di status-status aku. Iya, itu Oke. membuat lebih efektif ya. Juga termasuk game, simulation games ya, permainan, contoh-contoh, sehingga bukan sesuatu yang asing dan sekaligus sebetulnya meningkatkan rasa percaya diri bangsa kita, bahwa kita bukan lagi dicekokin obat luar negeri nih, tapi kita lagi mengembangkan memang nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia. Mantap nih. Mas Teddy, Yes, menarik Mama ya. kalau ngomongin games tadi Pak Hermanto ya. Aku semakin selektif memilih jenis games karena setelah belajar AI, ternyata banyak jenis-jenis games di ice breaking training kita yang itu nggak bagus secara AI loh. Yang rebutan kursi itu Mas Teddy kan siapa cepet-cepetan dapat kursi. Nah itu justru membuat orang jadi menghalalkan segala cara supaya dapat duduk dia kan. Nah itu nggak mendidik secara IQ justru. Wah, Tapi ini kalau buat konteksnya game seru-seruan aja kan kayaknya seru gitu ya, rame gitu, heboh. Ternyata setelah belajar dari Pak Hermanto, bahkan untuk sekedar games training pun itu kita harus lebih selektif loh, itu nanti mengembangkan IQ kita atau enggak gitu. ini bagus nih, berarti saya udah nemu tema diskusi berikutnya, mungkin nanti kita jadwalkan kalau bersedia ya. Desain training disorot dari sisi berdasar emosi. Ya kan, karena sampai Open PO Mas, Open PO. Karena minggu lalu saya masih hadir di sebuah sesi ya yang isinya para pengajar. Memang mungkin bukan training ya, karena para pengajar yang terus kemudian tersebut soal ice breaking gitu. Oh, saya punya 200 kumpulan ice breaking, sehingga ice breaking itu dipandang memang sebagai kumpulan permainan untuk seru-seruan, padahal kalau mau disorot dari sisi apa sih sebenarnya yang pengen dibangun ya dari sesi tersebut, tujuannya apa, itu kan harus dipilih betul ya. Jangan sampai misalnya pengen membangun kesadaran relasi gitu ya, tetapi gamesnya atau aktivitinya malah menumbuhkan keegoisan gitu ya. Jadi nggak cocok, nggak matching gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya. Tadi sempat diceritain Pak Hermanto kan belajarnya jauh ya, sampai ke Six Second gitu kan, bertahap-tahap dari tahun 97, 98 itu. Berarti cocok ya, itu masa reformasi ya Pak Hermanto masuk dengan kecerdasan emosi itu. Wah, keren banget. Mbak Maya kan belajar sama Pak Hermanto dan mengikuti di sini ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang nonton ini pengen belajar lebih mendalam gitu, supaya tidak sekedar oh ya tahulah AI gitu, pernah baca gitu, padahal nggak semudah itu Ferguson ya kan, ada perjalanan belajarnya. Boleh nggak cerita dikit kalau mau belajar tuh gimana sih journey-nya dan di mana gitu ya? Monggo. Boleh Mas Teddy, ini kalau step-nya mau belajar IQ dari Pak Hermanto, ini bisa ada emotional intelligence for practitioner. Itu karena dikemas secara online, jadi kita buat 1 hari full dari pagi sampai jam 9 sampai jam 5 itu Mas Teddy. Ini udah masuk batch 9 nih, kebetulan ada di tanggal 28 Agustus nih Mas Teddy, akhir bulan ya. Jadi teman-teman yang mau belajar sama Pak Hermanto di enjoyinglife.series.id ada Instagramnya, nanti bisa langsung ke situ atau bisa kontak DM ke maya.kaunang17 juga boleh. Nah itu seharian full kita kan tadi lebih detail membahas tadi yang 6 seconds model tadi, know yourself, choose yourself, sama give yourself, karena setiap tahapan itu kan ada praktisnya ya yang tadi kita diskusikan itu. Nah kita nanti ada latihan-latihannya, bagaimana sih kita berlatih berpikir konsekuensi atau consequential thinking. Kalau udah berhasil berpikir konsekuensi, navigate emotionnya gimana nih, ada latihannya lagi. Nah kalau teman-teman leaders misalkan pengen tadi Pak Hermanto juga sudah menyinggung bisa dipakai untuk effective leadership ya secara emotional intelligence, itu ada emotional
Intelligence for Leaders di tanggal 29-nya. Jadi Wah. tadi kalau yang practitioner 28, nah untuk yang leadersnya ada di 29 Agustus. Nah, nanti kalau teman-teman berminat mau jadi trainer, nah itu ada lagi training for trainers emotional intelligence. Tapi syaratnya harus sudah mengikuti yang for practitioners-nya ya. dulu, baru nanti bisa lanjut ke TFT. Oke. Nah, jadi langsung aja nanti bisa follow ke IG-nya enjoyinglifeseries.id atau Maya. Itu yang Enjoy Life Series-nya punyanya itu yang bareng sama Mas itu. Mas Daniel. Mas Daniel. Benar. Ya, Mas Daniel kan Ros Daniel Ibrahim itu juga join kelas BNO juga sama Pak Hermanto, jadi kita bareng-bareng nih. Luar biasa semuanya. Ya. Siap. Oke. Keluarga besar nih Mas. Iya, jadi terkoneksi alhamdulillah. Saya jadi happy banget terkoneksi sama Pak Hermanto gara-gara Mbak Maya Kaunang. Jadi setiap manfaatnya itu mengalir lah ya lewat koneksi Mbak Maya Kaunang ini ya. Wah, anyway, terima kasih Pak Hermanto. Waktunya saya nggak berani nambahin lagi karena ini udah luar biasa banget ya. Udahlah diundang di syuting gratisan gitu ya, ilmunya banyak banget gitu. Tapi sedikit testimonial ya. Emotional intelligence itu meskipun saya nggak belum mendalami, tetapi sangat berjasa di Indonesian NLP Society ya, karena kita akhirnya menemukan NLP ini enaknya mau diapain gitu. Jadi dulu kan ada kegelisahan itu ya, selalu orang nanya kalau belajar NLP itu NLP practitioner, masa practitioner yang nuansanya ingin mentreatment orang lain langsung gitu. Nah kegelisahan kita muncul bahwa kayaknya nggak begitu ya, kalaupun begitu kayaknya manfaatnya nggak akan terlalu banyak ya buat masyarakat gitu. Lalu saya membaca tadi yang model 4 kuadran tadi, kita menemukan kayaknya ini deh modelnya, meskipun secara teori kita nggak mendalami, tetapi modelnya at least bisa kita pakai, dan lahirnya tuh Pak Hermanto yang kelas Essential Life Course itu, Personal Excellence sama Relationship Excellence itu frameworknya dari sana. Kemudian kita membingkai si teknik-teknik NLP ini dan modelnya ke dalam situ, sehingga harapan kita sih lebih banyak Mbak Maya Kaunang yang lain gitu ya, yaitu orang-orang yang merasakan kebaperannya berkurang gitu loh ya Pak, karena itu kunci dari naik pangkat ya kan, kunci dari penjualan itu kebaperan. Suami dan keharmonisan rumah tangga juga Mas. Suami aku yang paling merasakan dampaknya, dia bilang makanya dia ngedukung banget aku ikut kelas-kelas di NLPS dan kelasnya Pak Hermanto ya, karena dia merasakan efeknya langsung berubah total katanya. Sekarang ada apa-apa tuh nggak langsung ngambek gitu. Berarti setelah minta tolong tulis testimoni dong suaminya supaya suami-suami lain mendukung istri. itu berarti setelah kemarin aja nih ke lembur Mas. Harusnya kan ini libur 17 Agustus ya, ternyata ada data bantuan sosial ya, harus direkap dan itu semalaman dia harus nginep di kantor. Kalau dulu aku tahu besok harusnya libur tapi dia kerja, pasti aku akan cemberut gitu ya, bete seharian mukanya gitu. Ini langsung ya maaf ya ada lembur. Oh iya. Ya udah hati-hati ya, juga kesehatan ya gitu. Dia kaget, aku beda ya sekarang. Itu berarti Pak Hermanto setelah EQ practitioner sama for leader ada EQ untuk keharmonisan rumah tangga kayaknya Pak. Itu bisa. For couples. Kan kalau di EQ tadi know yourself, choose yourself itu kalau di NLPS itu ada di personal excellence. Nah, untuk yang give yourself-nya itu baru di relationship excellence, karena ada empati kan di give yourself. Jadi udah cocok banget ini. Wah. Oke, baik. Thank you Pak Herman waktunya, Mbak Maya Kaunang. Sukses buat ininya ya, buat kampanye kecerdasan emosi di negara kita gitu ya. Moga-moga sih makin banyak yang nonton dan ikut nanti berminat, sehingga kita bisa melahirkan banyak orang tua yang lebih empatik, banyak pengusaha lebih empatik gitu ya, termasuk banyak politisi yang lebih empatik gitu ya. Nah, cita-cita saya sih tadi pagi 100 ya. Jadi mari kita merdeka dari korupsi misalnya gitu kan. Karena korupsi itu mungkin urusan kecerdasan emosi ya. Juga generasi mudanya Mas. Iya betul. Baiklah. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.